Jepang selama ini dikenal dunia sebagai negara yang tenang, rapi, disiplin, dan jarang sekali memperlihatkan gejolak sosial di ruang publik. Itulah sebabnya banyak orang terkejut ketika, pada akhir Agustus kemarin, ribuan warga Jepang turun ke jalan di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka untuk melakukan demonstrasi terbuka, membawa poster, spanduk, dan meneriakkan penolakan keras terhadap rencana pemerintah yang ingin membuka pintu imigrasi lebih lebar bagi pekerja asing, khususnya dari India. Pemandangan ini terasa janggal karena bertolak belakang dengan citra Jepang yang selama ini kita kenal. Namun sesungguhnya, aksi tersebut adalah puncak dari kegelisahan panjang yang sudah lama terpendam di tengah masyarakat Jepang, kegelisahan yang berakar pada krisis besar yang sedang mereka hadapi, yakni krisis populasi. Menurut data resmi pemerintah Jepang tahun 2024, jumlah bayi yang lahir hanya sekitar 720.000 jiwa, angka terendah sepanjang sejarah modern Jepang, dan turun sekitar 5% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, angka kematian mencapai sekitar 1,6 juta jiwa per tahun. Artinya, setiap tahun Jepang kehilangan hampir 1 juta penduduk secara bersih, sebuah angka yang mengerikan jika dibayangkan dalam jangka panjang, karena bukan hanya jumlah penduduk yang berkurang, tetapi struktur usia masyarakat Jepang juga semakin timpang. Lebih dari seperempat penduduknya kini berusia di atas 65 tahun, menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Banyak sekolah di daerah pedesaan terpaksa ditutup karena tidak ada murid, rumah-rumah kosong dibiarkan lapuk karena pemiliknya meninggal tanpa ahli waris, dan desa-desa perlahan berubah menjadi kota hantu. Di sisi lain, sektor-sektor vital seperti kesehatan, perawatan lansia, konstruksi, dan industri teknologi justru kekurangan tenaga kerja muda, sebuah ironi besar yang membuat pemerintah Jepang berada di posisi terjepit. Tanpa tenaga kerja, roda ekonomi terancam melambat, sistem perawatan lansia bisa kolaps, dan pembangunan infrastruktur terhambat. Dalam kondisi inilah pemerintah Jepang mencari solusi cepat dengan membuka keran imigrasi, dan India dipilih bukan tanpa alasan. India memiliki populasi muda terbesar di dunia, dengan jutaan anak muda siap kerja setiap tahunnya. Banyak diantaranya terampil di bidang teknologi, teknik, dan kesehatan, ditambah hubungan diplomatik Jepang dan India yang relatif stabil dan strategis. Karena itu, pada KTT Jepang-India akhir Agustus 2025, disepakati program pertukaran sumber daya manusia dalam skala besar yang mencakup hingga 500.000 orang secara dua arah, termasuk puluhan ribu tenaga profesional India yang akan bekerja di Jepang. Di atas kertas, kebijakan ini terlihat rasional dan logis. Namun di tingkat masyarakat, keputusan tersebut justru memicu gejolak. Banyak warga Jepang merasa tidak siap menerima imigran dalam jumlah besar. Kekhawatiran pertama muncul dari aspek budaya. Jepang adalah negara yang sangat homogen, dengan nilai disiplin, kebersihan, dan keteraturan sosial yang dijaga ketat selama ratusan tahun. Masuknya orang dari latar belakang budaya berbeda dikhawatirkan akan mengikis nilai-nilai tersebut, apalagi setelah beredar video-video viral yang menampilkan kondisi lingkungan yang disebut-sebut menjadi lebih kotor dan tidak tertib setelah kedatangan imigran, meskipun kebenarannya masih diperdebatkan. Namun persepsi ini terlanjur menyebar dan memperkuat rasa cemas. Kekhawatiran kedua datang dari aspek ekonomi, di mana sebagian warga takut imigran akan memperketat persaingan kerja, menekan upah, dan mempersempit peluang bagi pekerja lokal yang sudah merasa terbebani oleh jam kerja panjang dan stagnasi pendapatan. Sementara itu, kekhawatiran ketiga berkaitan dengan keamanan dan integrasi sosial. Muncul ketakutan akan potensi konflik, kriminalitas, dan kegagalan integrasi. Narasi-narasi ini kemudian diperkuat oleh kelompok nasionalis garis keras yang sejak lama menolak imigrasi dan memanfaatkan situasi untuk menekan pemerintah agar membatalkan kerjasama dengan India. Meskipun tidak selalu didukung oleh data yang kuat, dalam politik dan dinamika sosial, persepsi seringkali jauh lebih berpengaruh dibanding fakta. Di sisi lain, pemerintah Jepang memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai bahwa tanpa imigran, masa depan Jepang justru lebih berisiko. Siapa yang akan merawat jutaan lansia jika tenaga kesehatan terus berkurang? Siapa yang akan membangun dan memperbaiki infrastruktur jika sektor konstruksi kekurangan pekerja? Dan siapa yang akan menjaga daya saing ekonomi Jepang jika populasi usia produktif terus menyusut? Sementara dari sudut pandang India, kerja sama ini justru dipandang sebagai peluang emas untuk menyalurkan tenaga kerja muda, mengurangi pengangguran, meningkatkan remitansi, dan memberikan pengalaman internasional bagi generasi mudanya. Kini Jepang benar-benar berada di persimpangan sejarah, terjebak di antara kebutuhan ekonomi yang mendesak dan resistensi sosial yang nyata, antara tuntutan globalisasi dan keinginan mempertahankan identitas nasional. Dan pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar apakah imigrasi besar-besaran akan menjadi solusi atau malah membuka masalah baru, melainkan apakah Jepang siap berubah secara terencana,
atau justru akan dipaksa berubah oleh waktu dan keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan.